Ini adalah cerita yang diadaptasi dari nyata, yang menggemparkan dunia di tahun 2018. Juni tahun 2018. Tim sepak bola pemuda kota Chiang Rai. Setelah mendaftar untuk latihan, mereka memiliki ide yang berani. Mereka ingin pergi ke Gua Tam Luang yang indah untuk merayakan ulang tahun teman mereka. Tapi pelatih menghentikan mereka. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan. Anak-anak ini baru saja memasuki gua belum lama ini. Awan gelap menutupi langit. Tidak lama kemudian, terjadi hujan lebat. Anak-anak dalam gua masih tidak tahu. Terus melangkah maju. Orang tua semua berkumpul di satu tempat untuk bersiap memberi selamat kepada anak-anak. Telah menunggu sampai malam masih belum melihat mereka dimanapun. Ketika salah satu dari mereka mengangkat panggilan. Mereka baru tahu bahwa anak-anak telah tiba di Gua Tam Luang. Mereka pikir karena hujan lebat mereka tidak bisa pulang. Jadi mereka segera pergi ke Gua Tam Luang untuk jemput mereka pulang. Tapi berita di radio mulai membuat mereka panik. Setiap tahun musim hujan dimulai dari bulan Juli. Tahun ini musim hujan terjadi lebih awal. Di waktu yang sama setiap musim hujan datang, Gua Tam Luang akan kebanjiran. Mereka berdoa agar anak-anak tidak pergi jauh ke dalam gua. Tapi setelah mereka sampai di sana, hanya melihat sepeda yang mereka tinggalkan di luar. Yang lebih putus asa adalah, manajer memberitahu mereka bahwa gua itu benar-benar kebanjiran. Mereka juga memasuki pencarian tetapi tidak punya hasil. Setelah mendengar berita ini, dalam sekejap mata, semua orang tua putus asa. Pada saat yang sama, wali kota menerima kabar itu. Segera mobilisasi tim penyelamat untuk datang menyelamatkan. Tim penyelamat sudah dipersiapkan dengan baik sejak awal dan mulai mengimplementasikan rencana. Mereka mulai bergerak dari gerbang 3 sekitar 800 meter dari pintu masuk gua utama. Kencangkan tali dan mulai memasuki gua. Tapi wali kota sisi ini belum mengakui keseriusan masalah. Dia berpikir pasti tim penyelamat bisa berhasil menyelamatkan kelompok anak-anak. Tapi yang tidak dia duga, situasi di gua jauh lebih rumit dari yang dia pikir. Pada pukul 5 pagi, tim penyelamat yang masuk ke gua sekarang penuh luka dan keluar. Kemampuan untuk masuk untuk menyelidiki hampir sama dengan nol. Tambahkan itu adalah air yang deras, ruang terlalu sempit. Tetapi peralatan dan teknologi yang mereka miliki, sepertinya tidak berguna. Setelah beberapa jam di dalam air dengan susah payah, mereka hanya bisa pergi jarak yang sangat pendek. 1.600 meter dari pintu gua. Wali kota juga menyadari ini adalah penyelamatan yang sangat sulit. Jika hanya menggunakan kekuatan mereka sendiri, tidak mungkin bisa menyelamatkan. Jadi saat pagi, dia segera mengeluarkan permohonan ke seluruh dunia. Pada saat yang sama, banyak orang lokal juga datang untuk berpartisipasi dalam penyelamatan. Mereka menggunakan pompa besar untuk menyedot semua air di gua itu keluar. Tapi untuk hujan badai yang deras, ada seorang insinyur irigasi dari Bangkok. Katakan pompa air sama sekali tidak berguna. Karena air dalam gua semua mengalir dari puncak gunung. Satu-satunya cara adalah membiarkan air di gunung mengalir ke bawah gunung. Itulah satu-satunya cara untuk mengatasi masalah air yang terus naik di dalam gua. Jadi itu di bawah bantuan seorang lelaki tua yang akrab dengan medan alpine ini. Bersama sejumlah besar penduduk desa yang mulai mendaki gunung dan mengubahkan aliran air. Sudah hari kelima anak-anak terjebak di dalam gua. Setelah menonton berita, John tahu itu. Namanya telah muncul di daftar profesional penyelamat pemerintah. Meskipun pihak Thailand belum mengiriminya surat, tapi dia langsung menghubungi temannya Vernon. Setelah mengetahui situasinya, mereka berdua tanpa ragu-ragu dan segera berangkat ke tempat itu. Bahkan tidak punya waktu untuk makan. Mereka menyiapkan peralatan selam mereka kemudian langsung beraksi. Pada saat yang sama, tim penyelamat dari berbagai negara juga telah datang ke lokasi ini untuk bergabung dalam penyelamatan. Karena John dan Vernon datang terburu-buru, mereka belum melapor. Itu sebabnya petugas penyelamat tim penyerang cukup baik untuk menghentikan mereka. Setelah berbicara sebentar, Kapten Regu penyerang sekarang tahu
Mereka berdua adalah ahli penyelamatan top. Dan juga ada di daftar pemerintah. Setelah masuk ke dalam gua, mereka berdua mulai masuk dari pintu masuk gua nomor 3. 800 meter dari pintu masuk gua utama. Mereka mengikuti tali yang ditinggalkan oleh tim kejut dan masuk ke dalam. Tetapi situasi di dalam gua jauh lebih rumit dari yang mereka kira. Air yang mengalir deras dengan kolom stalaktit yang tinggi dan tajam. Jika tidak hati-hati, mereka bisa-bisa kehilangan nyawa. Setelah menyelam di bawah air selama 4 jam, mereka berdua akhirnya mencapai pertigaan gua. Mereka mengambil sedikit istirahat untuk melanjutkan. Baru sadar gua ini udah lama kebanjiran. Jadi ada dinding di gua yang pecah. Arus air kuat yang membawa kerikil dan batu segera menghantam mereka berdua. Keberuntungan adalah berkat pengalaman yang kaya. Dengan mental yang kuat sehingga mereka berdua lolos. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke pintu masuk gua. Setelah mencapai gua ketiga, karena aliran airnya terlalu deras, tempat ini terendam air. Karena relawan bertugas memompa air, tidak bisa keluar tepat waktu sehingga dia terjebak di sini. Jadi John mengambil topeng dan respirator Vernon dan meletakkannya di wajah petugas penyelamat. Mereka memutuskan untuk membawa sukarelawan ini keluar terlebih dahulu dan kemudian menyelamatkan Vernon. Tapi relawan ini belum pernah dilatih menyelam sebelumnya. Jadi dia terlalu takut dan terus-menerus berjuang dengan tubuhnya. Bahkan dengan panik, dia membuat tabung oksigen di mulut John terlepas. John dalam bahaya tetapi tidak panik dan jaraknya tidak jauh juga. Jadi dia mengeluarkan sukarelawan itu keluar dengan selamat. Setelah mereka berdua keluar dari gua, wali kota ini tahu bahwa dua ahli hanya dapat. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. Wajahnya berubah serius seolah-olah tidak ada optimisme yang tersisa. Kemudian mereka mengadakan pertemuan untuk mempelajari opsi penyelamatan. John dan Vernon berkata, dengan pengalaman penyelamatan mereka selama lebih dari 30 tahun, mereka masih bisa terus masuk ke dalam untuk mencari. Tetapi karena untuk memastikan keselamatan para penyelamat, wali kota ini masih memutuskan untuk menggunakan pompa berkapasitas besar untuk menyedot air. Tunggu sampai hujan berhenti, akan terus masuk ke sana untuk menyelamatkan. Tapi para navigator air gunung kesulitan lagi. Jika membiarkan semua air mengalir ke kaki gunung, ini akan menenggelamkan ladang rakyat. Setelah itu, pasar sudah mulai mengumpulkan orang-orang di kaki gunung. Lalu minta pendapat mereka. Orang-orang ini meskipun sedikit ragu-ragu. Tetapi setelah mereka mengetahui bahwa hal itu dapat membantu menyelamatkan anak-anak, mereka setuju dengan cara itu. 9 hari telah berlalu. Matahari akhirnya muncul. Tapi tidak ada yang berani memikirkan situasi anak-anak sekarang. Orang tua sangat tidak sabar. Jadi mereka mengundang seorang biarawan di Kuba untuk datang ke sini untuk memberkati anak mereka. Katanya kenyataannya, kemunculan biksu terkemuka ini akan menciptakan fenomena yang para ilmuwan tidak bisa menjelaskannya. Jika Anda tertarik, Anda dapat mencari tahu lebih lanjut. Pada hari ke-10, air di dalam gua, di bawah aksi drainase dua arah akhirnya turun. Vernon dan John sekali lagi mengenakan pakaian selam mereka dan masuk ke dalam. 4 jam berlalu dan mereka sampai di perempatan huruf T. Setelah mengikat tali, mereka melanjutkan perjalanan. Struktur di dalamnya semakin rumit. Ruangnya sangat kecil sehingga sulit untuk dilalui. Mereka akhirnya menggunakan abis gulungan talinya. Di kejauhan ada cahaya yang menarik mereka. Mereka akhirnya menemukan sekelompok anak itu. Anak-anak ini telah menjalani 9 hari yang panjang. Mereka akhirnya bisa melihat kesempatan untuk bertahan hidup. Yang lebih menakjubkan adalah semua anak selamat. Di bawah dukungan pelatih. Ditambah minum air dari gunung dan bermeditasi agar bisa bertahan hidup. Sekarang anak-anak ini selain memiliki tubuh yang kurus kering, sikap dan semangat mereka sangat stabil untuk pergi keluar. Tetapi ketika John dan Vernon masuk, mereka tidak membawa tangki oksigen apapun. Jadi mereka berdua hanya bisa menghibur anak-anak. Sekarang berita bagus telah diumumkan keluar. Semua senang untuk bersorak. Perlakukan mereka berdua seperti pahlawan.
Tapi mereka berdua dalam suasana hati yang sangat berat. Tapi dia dalam suasana hati yang sangat berat. Karena lokasi anak-anak. 2.500 meter dari pintu masuk goa. Butuh 6 jam 20 menit untuk sampai di sana. Dengan lebih dari 30 tahun pengalaman penyelamatan mereka. Lebih sulit mengeluarkan anak-anak daripada terbang ke langit. Yang lebih sulit lagi adalah kelompok anak muda ini belum pernah mengikuti pelatihan menyelam profesional, yang membuat operasi penyelamatan ini semakin menemui jalan buntu. Sementara tidak ada metode penyelamatan yang masuk akal. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah meminta tim SEAL. Mereka akan mengantarkan makanan kepada anak-anak terlebih dahulu. Karena tim SEAL selalu dilatih di ruang besar. Untuk jangka waktu di medan yang kompleks seperti ini. Menyebabkan mereka mengkonsumsi oksigen dalam jumlah besar. Setelah 7 jam berlalu, mereka akhirnya sampai di tempat tim pemuda itu. Tapi mereka menghabiskan sebagian besar tangki oksigen mereka. Jika mengumpulkan semua tangki oksigen yang tersisa, itu hanya cukup untuk 1 orang. Setelah diperiksa, mereka menemukan bahwa kandungan udara di dalam gua hanya 16%. Jika terus seperti ini, semua orang meninggal karena kekurangan oksigen. Jadi mereka mengirim seseorang untuk menyebarkan berita. Yang lain tinggal di dalam. Meskipun waktu hampir habis. Tapi wali kota belum punya strategi. Dia hanya bisa menghibur orang tua anak-anak. Tepat pada saat itu, Vernon tiba-tiba datang dengan ide gila. Dia menghubungi ahli menyelam lainnya. Richard juga ahli dalam menyelam. Vernon ingin memberi anak-anak itu anestesi. Lalu pindahkan anak-anak keluar seperti paket barang. Tapi Richard langsung menolak. Ini bukan hanya pelanggaran etika profesi. Tetapi juga kasus jika anestesi tidak dapat ditangani. Kemungkinan besar mereka akan mati lemas dengan air liur mereka sendiri. Apalagi, di jalan siapa sangka anak-anak tiba-tiba terbangun. Anak-anak ini akan ketakutan dan berjuang. Ini mengarah pada konsekuensi yang lebih serius. 15 hari telah berlalu. Seorang tim SEAL saat memberikan makanan kepada anak-anak. Tangki oksigennya tidak hati-hati dan tersangkut di tali. Sementara dia melepas tangki oksigennya untuk melepaskan tali. Mulut nozzle oksigen tiba-tiba dijepit, menyebabkan sejumlah besar oksigen dilepaskan. Karyawan tim SEAL ini karena kekurangan oksigen. Akhirnya wafat di gua. Pengorbanan rekan. Melakukan rasa sakit yang besar untuk semua orang. Bahkan wali kota siap untuk situasi yang terburuk. Setelah semua yang terjadi, Richard akhirnya mengambil keputusan. Dia setuju dengan Vernon. Kemudian mereka bilang rencana ini kepada wali kota. Meskipun tahu betapa berbahayanya cara itu. Cukup tinggi. Tapi ini juga satu-satunya cara untuk menangani situasi ini. Wali kota melaporkan cara ini kepada atasannya. Atasan juga setuju dengan pendekatan itu. Setiap orang hanya perlu melakukan yang terbaik. Jika gagal, tanggung jawab akan ada di pihak saya. Pada saat yang sama, metode ini harus benar-benar rahasia. Bahkan untuk orang tua dari anak-anak. Karena jika kabar ini terungkap, mereka pasti akan dikutuk oleh masyarakat. Richard kemudian melatih seluruh tim penyelamat. Karena dosis pertama anestesi tidak boleh overdosis. Mereka harus menyuntik anak-anak ini setiap setengah jam. Setelah mempersiapkan segalanya, mereka mulai memasuki gua. Mereka dibagi menjadi 2 stasiun 1250 meter dan 2000 meter. Bergiliran memindahkan orang. Richard dan petugas penyelamat lainnya pergi ke anak-anak. Anak-anak tahu mereka akan diselamatkan dan sangat gembira. Tetapi mereka hanya dapat mengambil 4 anak keluar sekali. Anak pertama mungkin yang pertama diselamatkan. Tapi mungkin juga yang pertama akan bernasib buruk. Setelah mengenakan pakaian selam untuk kelompok anak-anak. Untuk menghindari kebingungan bagi anak-anak lain. Setelah anak-anak lain pergi, mereka memberikan anestesi. Setelah anak-anak ini secara bertahap kehilangan kesadaran, mereka mengenakan masker oksigen di wajah mereka. Setelah menyelam ke dalam air, mereka memastikan bahwa anak itu masih bernafas.
dan mulai mengikat tangan dan kaki anak itu. Kemudian mulai operasi penyelamatan. Meskipun tujuan relay pertama sangat nyaman, dalam hati mereka sangat khawatir. Karena mereka tidak pernah berpartisipasi dalam penyelamatan seperti itu. Saat mereka membawa anak-anak ke stasiun berikutnya, anak itu tampaknya menunjukkan tanda-tanda bangun. Anggota tubuhnya mulai bergerak. Untungnya, petugas penyelamat bisa memberikan kesempatan kedua tepat waktu. Anak pertama berhasil diselamatkan. Tanda vital masih sangat stabil. Ini adalah sorakan besar untuk semua orang. Sama seperti itu, mereka menyelamatkan 4 bayi pertama dalam sehari. Karena sulitnya pekerjaan penyelamatan beserta bahaya yang selalu mengintai. Menempatkan orang-orang yang terlibat dalam penyelamatan di bawah tekanan besar. Untungnya mereka bisa mengatasi tekanan. Oleh karena itu, penyelamatan berikutnya setelah itu tidak akan terjadi secara tidak terduga. Mereka menggunakan tangan malaikat. Bersama dengan metode penyelamatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dengan bantuan hampir 5.000 orang dari 7 negara berbeda. Dengan ketekunan yang tiada henti. Kombinasi sempurna bersama melalui banyak kesulitan untuk hal yang sama juga telah menciptakan keajaiban. 13 anak yang terjebak di gua selama 10 hari semuanya selamat. Tidak ada anak yang wafat.